Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jamil ulama lillahi ta'ala fil masyariqi wal maghribi wa ila hadrati Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kiri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, wa hajatina wa hajatikum, khususon hajat masyarakat desa Sindang Heula, hajatan maslahatan mubarakatan sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahillazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Nasruddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabillahi khos kepada panjenenganipun akhinal kiram Bapak Kiai Zainuddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabillahi khos kepada sadayana para ajengan, para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami taati. Dumateng sadayana para aparatur pemerintah desa Sindang Heula, panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Kepala Desa Bapak Dedi Suparman beserta Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketel Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sindang Heula yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sukandar SPDI yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada keluarga besar Jam'iyah Masjid Nurul Islam yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, rekan Banser, rekan pemuda Karang Taruna di Desa Sindang Heula yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Jam'iyah Simtuduror dari Ibnu Sindang Heula yang kami banggakan, muslimin muslimat ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Pak Kultrasi, Pak Kultomat
yang belum nikah, yang belum disunat, tidak mengurangi rasa hormat. Sadayana para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, duda janda, moga-moga cepet rabi, sing tua-tua moga-moga cepet naik haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Islam di Desa Sindang Heula, Kecamatan Banjarharja. Ya moga-moga ia majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kaula hormati hapunten Pak Kuwu, Pak Lurah, Bapak Kiai, para ajengan, bareng saya sampai di Desa Sindang Heula ieu luar biasa. Panitianya semangat, warganya semangat, takmirnya semangat, santrinya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini. Nu tepuk tangan utangna lunas kabeh. Muamina paling keras berarti utangna paling seueur. Moga-moga diberi rezeki nu barokah, rezekina turah-turah kanggo bekal ibadah nu istiqomah, bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajjah, diberikan zuriat nu solih solihah. Saya doakan Pak Lurah istrinya tambah. Jangan salah, maksudnya Pak Lurah istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya. Gitu maksudnya aku. Bu, punten pisan, abi ieu asli orang Cilacap, jadi bahasana ngapak-ngapak. Abi teh tiasa bahasa Sunda, tiasana cuma saalit-saalit. Jadi hapunten pisan ieu bahasana ngaji hari ini mau pakai bahasa Sunda, apa mau pakai bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Jawa, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Iya banser nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace also we can get together on the Sindang Heula our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fit dini fit dunya hatal akhirah. Allahumma amin Allahumma. Sampean amin amin emang tahu artinya?
Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, ya bahasa Inggris na mumpuni juga mung-mungan, jadi ya bahasa nat campur sari wae, mohon. Bu, panas. Alhamdulillah. Disyukuri iya kabeh nikmatnya Gusti. Yang penting jadi manusia jangan sukanya ngarsula. Ibu tahu ngarsula? Kalau ngarsula bahasa Jerman. Bahasa Indonesianya ngarsula ngeluh. Bahasa Sundanya naon? Asami ngarsula. Tapi kalau bahasanya Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ia makhluk nu sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan ngarsula, barang dikasih hujan bareng karo panas katanya hujan poyan. Polai manusia ya masalah sembarangan. Panas hujan kabeh nikmatnya Gusti. Nu kepanasan hari ini insya Allah segala penyakitnya diangkat kabeh oleh Gusti Allah. Yang mengucur keringatnya buat ngelong dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak, punten Pak Kuwu, di dia disindang heula. Kalau ngaji siang biasanya rampung itu jam berapa ya Pak Kuwu? Jam berapa? Jam 2. Jam 2 sore. Lah emang di sini salat zuhurnya jam berapa? 2:30. Ya Allah. Ini yang saya khawatir begini. Saya dari rumah Gasik Pak Kiai, Pak Ustadz. Jadi persiapan dari rumah jam 6 pagi dan berangkat saya jam 7 dari rumah lepas. Terus ternyata yang namanya perjalanan kita nggak tahu, tetap di Bumiayu itu banyak perbaikan jalan sehingga agak terkendala perjalanan kita. Tapi moga-moga Bapak Kiai, para jengan, para sesepuh, Pak Kuwu dan khususnya panitia di Masjid Nurul Islam kerso memberikan hapunten kepada saya. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Bisa juga ngendika nggih panjenengan. Iya. Soalnya saya kurang paham kalau masalah bahasa Sunda. Tiasana cuma salit-salit jadi hapunten pisan. Ya bahasanan teu karu-karuan. Tapi moga-moga rawuh panjang di dia majelis tambah manfaat oge tambah barokah Allahumma. Kanjeng Nabi ngendikaaken bahwa sholat fardu yang paling berat adalah sholat asar dan sholat subuh. Makanya kalau ngaji wayah-wayah jam segini ini wayah ngantukin Bu. Bener wayah ngantukin. Namanya ngaji kok ditinggal ngantuk, sakitnya tuh di sini Bu. Soalnya wong ngantuk juga bahaya. Gedang kluthuk godonge sengkleh. Wong ngantuk bibirna gedang kluthuk dimakan uler. Wong ngantuk mangak karo. Jadi sebelum Anda ngantuk udah saya papak dulu. Masya Allah karoy-royo panjenengan hadir di dia majelis. Umpel-umpelan, desek-desekan, nantung berdiri nggak kebagian panggonan, lungguh lemprakan nggak kebagian snack jajan. Ini bentuk kita cinta dumateng Kanjeng. Makanya cinta kita sama Kanjeng Nabi disebut mahabbah. Naon Ibu? Mahabbah artinya cinta yang banyak pamrihnya. Beda kalau cintanya suami istri namanya mawaddah. Mawaddah artinya cinta yang tanpa pamrih. Makanya pengantin anyar entut rasanya nanas. Malam pertama pengantin anyar grogi, masuk ke kamar pengantin putri rasanya kepingin kentut. Rasanya isin malu jadi entutnya dikimput-kimput. Barang dikimput bunyinya panjang tit. Pengantin laki bilang manis
Mawaddah entut rasanya nanas. Tapi beda sama pengantin lawas, pengantin butut. Apalagi bututan pengantin. Pengantin bodol, Mbah Putri di kamar kepentut jari Mbah Kakung rasana kepingin jejak. Mbah Putri kepentutit, Mbah Ki bilang, habis mangan batang apa? Tadi berangkat ngaji bareng-bareng Mbah Putri ke Sandung Batu. Mbah Haki bilang, mata napa cicilan? Gak inget dulu waktu jadi pengantin baru. Melaku bareng pengantin Putri ke Sandung Batu. Pengantin Kakung jawab, aduh dek, yang sakit yang mana? Oh, yang sakit jempolnya, yang dilus-lus bokongna. Mawaddah entut rasanya nanas. Sebab cintanya nggak pakai pamrih. Sabar dulu ya mumpuni. Insya Allah 2-3 tahun deh entut narasa nanas. Untuk sementara disuruh banyak puasa dulu. Tapi cintanya kita sama Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Cinta yang terlalu banyak pamrih. Kita baca sholawat sekali aja udah ngarep-arep syafaat, ngarep-arep urip nu barokah, ngarep-arep urip nu tentrem, ngarep-arep besok di akhirat kumpul sama Kanjeng Nabi di sorganya Gusti Allah. Allahumma. Maka Kanjeng Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk ke dalam sorga. Amin, diaminin Pak. Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk ke dalam sorga. Allahumma. Yang sebelah kanan, Bu. Ibu kepengin masuk sorga? Kepingin. Sebelah kiri yang belakang sana di masjid, halo. Iya, sebelah kiri sana, halo. Di handap pohon, halo. Iya, di handap pohon masih sadar. Iya, kebagian snack ente. Te kebagian. Makanya mangkatna nu gasik. Ibu-ibu kepingin masuk surga? Kepingin aja apa kepingin pisan? Kepingin pisan. Bapak ge, bapak ge. Sini orang Sunda panggil bapak, bapaknya apa bapaknya apa bapak? Bapak? Bapakna. Bapakna saha? Oh, bapakna budak. Kalau Cilacap panggilan bapake. Kalau orang Brebes bilangnya bapane. Sini bapana. Ya wis laku manut baik. Bapana. Bapana. Bapak-bapak kepingin masuk surga? Pengin. Pak Lurah kepingin? Pengin naon? Mumpuni. Maaf Pak Lurah, aku nggak mau jadi yang kedua. Gimana Pak Kubu? Jadi mantu. Ini pengajian mubalegonya langsung dilamar. Model kuwu sidang heula. Punten Pak Kuwu, saya sampai umur 24 tahun iya belum nikah itu bukannya nggak payu. Yang ngantri seueur, yang ngantri banyak di terminal. Kenapa saya sampai umur 24 tahun ini belum nikah? Ya namanya jodoh kan kersane Gusti Allah.
Yang kedua memang saya belum mencari dan saya belum memilih. Saya sedang menikmati nggone dadi santri. Saya masih ta'alum di pondok Pak Kiai. Sampai hari ini saya masih mondok di pondok pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto. Kiai saya bernama Abah Kharidi Sofa. Dan saya juga masih ta'alum di pondok pesantren Al Amin. 2 pondok pesantren saya ngaji di tempat beliau Romo Kiai Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta. Beliau kiai-kiai kami yang selalu mengarahkan kepada santri-santrinya supaya walaupun saya ceramah, saya tausiah, tapi tetap namanya timba kudu marani sumur, namanya ember harus marani kasumur. Supaya apa? Supaya ember walaupun isinya dikit tapi terus diisi, jadi bisa manfaat buat yang lain. Begitu kata kiai saya. Maka saya pun senang lihat rekan-rekan Ibnu saya ada IPPNU-nya juga. Kasih tepuk tangan dulu dong buat santri-santri kita, luar biasa. Kemarin persis pas hari santri tanggal 28 Oktober saya ngaji di desa 22 Oktober di desa apa ya? Cikuya. Agak lupa tadi kelewatan di Cikuya. Saya pun begitu semangat lihat mungkin ada santri sini juga lewat di jalan Cikuya sana. Dan alhamdulillah saya pun hari ini begitu senang yang ngaji tidak hanya yang sepuh-sepuh saja, tapi anak-anak kita, santri-santri kita juga mondok pula. Jadi ikut Ibnu juga, seneng rasanya kalau lihat santri pakai kopiah, pakai koko, pakai sarung. Sarungan kan ora katokan. Makanya kalau lihat santri bawanya adem. Soalnya pas sarungan tapi ora katokan. Ini sarungan katokan apa enggak nih? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan man aroda ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba'ah. Barang siapa sapa wonge kepingin punya anak-anak yang soleh solihah, anak yang alim, maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim. Kepingin punya anak yang alim, maka kita senang memuliakan orang alim. Kepingin punya anak jadi santri, maka kita suruh senang sama Pak Kiai. Yang dimaksud senang sama Pak Kiai gimana? Yaitu menitipkan anak kita di pondok pesantren, Bu. Soalnya punten, kalau orang tua mendidik anak hanya sekedar pinter, salah. Soalnya kalau orang tua didik anak sekedar pinter, sekarang Google wae leuwih pinter. Anak sekarang gara PR di internet betul semua, Bu. Jadi Anda cuma dibodohi oleh anak-anak zaman sekarang kalau orang tua hanya menginginkan anak pintar. Tapi kalau orang tua didik anak pakai akhlak, itu baru bener. Soalnya sak pinter-pinternya Google, sak canggih-canggihnya Google, Google nggak ngajarin adab, Google nggak ngajarin akhlak. Yang ngajarin adab siapa? Orang tuanya. Sekolah sampai sarjana tapi nggak punya adab, berarti nggak manfaat ilmunya. Lebih baik orang-orang yang punya adab biar jadi orang yang berilmu. Nah, di pondok pesantren, di TPQ, di madrasah diniyah, anak-anak kita juga dididik supaya benar juga pinter. Jadi wong pinter tapi yang benar. Maka dengan cara menitipkan anak-anak kita kepada Pak Kiai, besar harapan anak kita bisa ketularan ilmunya para kiai, ketularan barokah ilmu dari para alim, supaya leres-leres jadi anak yang gerat ta'ayun, penyejuk hati yang sepuh dunia akhiratnya. Allahumma amin, Allahumma. Pantesan saya tadi langsung dikasih titipan amanah oleh panitia. Amanahnya adalah mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya alhamdulillah hari ini pengajian terlaksana atas nama keluarga besar Masjid Nurul Islam dan atas nama keluarga besar masyarakat Desa Sindang Heula. Dan yang kedua kabar buruknya,
untuk membangun gedung Madin, duitnya masih di dompet jamaah masing-masing. Jadi supaya kabar buruknya jadi kabar baik, panjenengan mau ditariki infak sodakoh untuk membangun gedung Madin. Begitu ya Mas Panitia. Kira-kira panjenengan ditariki infak ikhlas apa ente? Saestu. Betul. Bapak-bapak ikhlas ridho Pak? Ibu ikhlas? Kalau ikhlas buat bangun gedung Madin kita, mangga ibu-ibu ngerogoh sak dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelana. Besok kalau ketemu di sarutan. Bapak-bapak mangga sambil ngerogoh sak katok. Bapaknya sarungan berarti rakatokan ya. Mangga panitia dari rekan pemuda ataupun ibu-ibu jamiah akan memberikan kotak infak. Mangga panjenengan isi dengan ikhlas hati panjenengan. Ngasih sedikit gak apa-apa. Namanya ikhlas itu kan kuatnya hati. Syukur pisan, yuk ngasihnya banyak, yuk ikhlas. Begitu nggih Bu? Ayo kita persiapan sambil baca sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Fartafat minhul buduru misla husnik bara'aina. Qaddu ya sururi. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. Saya mewakili segenap panitia pembangunan Madin. Madin apa ya Mas? Nurul Islam. Di sini apa? Di sebelah mana? Oh sebelah sana, di belakang. Alhamdulillah. Jadi masjidnya sudah ada Madinnya juga. Alhamdulillah sudah mulai proses pembangunan. Apa udah dibangun tapi rencana, baru rencana. Berarti belum bangun pondasi juga belum? Awal tahun ini. Jadi dari keluarga besar panitia Masjid Nurul Islam punya inisiatif, punya niatan membangun madrasah diniyah yaitu bernama Nurul Islam. Di belakang tanahnya berarti udah ada ya Mas ya. Tanahnya sudah ada, jenengan semua diajak ayo kita ngurip-urip masjid kita dengan tambah barokah manfaat ada dibangun Madin kita. Maka saya mewakili panitia mengucapkan sing maringi hatur nuhun pisan sing boten maringi kebangetan pisan sing apen-apen turu tak dongake lemu kaya sapiku. Makasih. Jadi punten iya panjenengan yang tadi ngasihnya sedikit tenanaon namanya ikhlasnya hati adalah kuatnya ngasih seberapa itu ikhlas. Yang penting jangan diungkit-ungkit wae. Dume ngasih akeh kenang-kenang diceritak-ceritakna. Wingi aku nggone awe nggo madrasah diniyah 250.000. Sampai Mbah Haki tadi titip juga sama saya 5.000 rupiah. Tenanaon yang ngasih sedikit tetep pikantuk ganjaran. Yang ngasihnya dikit di akhirat ganjarannya entuk damar. Tahu damar ente? Damar cara sini naon? Sami. Damar. Kalau di Cilacap itu nyebutnya sentir atau dian. Cara sini naon? Ceplik. Kah Pak Lurah? Sempol. Sempor. Kalau orang Brebes Tegal bilang ceplik, kalau orang Brebesnya Sunda bilangnya sempor. Kakak. Oh cempor, pakai C. Cempor. Yang ngasihnya dikit di akhirat ganjarannya dapat cempor. Yang ngasihnya sedang 10.000, 15.000 dapat lampu listrik tapi cuma 5 watt. Yang ngasihnya seueur banyak dapatnya lampu neon Philips full AC. Soalnya janjinya Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilla fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saha orangna kasih sodakuan di jalan yang Allah ridhoi ibarat nanem biji satu tukulnya 7. Nandur biji satu tumbuhnya 7 setiap tangkai cabangnya 100 dikali 7 sabaraha 700. Masih ditambah janji Allah bahwa kula panjenengan sedoyo yang ikhlas memberikan sodakoh panjenengan di jalan Allah, Allah akan ngangkat derajat Anda sesuai dengan sodakoh panjenengan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Moga-moga Madin nyandang enggalo jadi anak-anak kita pada aji tangalum di pondok pesantren di Madin kita, mudah-mudahan melahirkan anak nu solih-solihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, ibu, namanya orang tua lihat anak sehat wae rasanya seneng. Betul? Apalagi punya anak diperintah sholat langsung angkat, disuruh ngaji manut-manut, bahkan diomongi nggak bantah, rasanya seneng. Tapi kalau punya anak isinya udet megangin HP, ibu dari pekerjaan pulang sampai rumah kaget lihat anak. John, nang diko ya John. Ibu ke kamar, anak lagi pegang HP. Ya Allah John, iya wong tuamu John. Sampean buat sirah. Lagi belajar bahasa Sunda. Sampean buat sirah-sirah buat sampean. Tiap hari cari duit banting tulang setengah mati. Lah kowe diomongi ping sewidak rolas John.
ngasih lambe setumang dari Semerang aja dolanan HP bae mboknya bocah sregep ngaji John wis diomongi paling angel bien lahir paling angel apa iya mak aku lahir paling angel iya kenapa sih ndasmu gegeden namanya orang tua lihat anak sehat wae seneng sampai Allah ngendika al malu wal banun zinatul hayatid dunya namanya harta namanya anak zinatul hayatid dunya perhiasan di alam dunia lihat anak pada sregep ngaji rasane seneng luwih-luwih punya anak 7 kemarin Idul Fitri kumpul kabeh anak pertama kasih duit 2.500.000 Alhamdulillah mak ya 2.500.000 sono buat beli kinang susur Mbak Putih nampi sambil nelangsa Masya Allah iya 2.500.000 kan gue tuku kinang susur dapatnya 2 truk setengah kalau susur sampai 2 truk setengah ya Allah doer ya biwir atur nuhun pisan anak lanang moga-moga ya duit dadekna barokah uripmu solih-solihah anak keturunan ku Allahumma nomor 2 kasih 2 juta nomor 3 kasih 2 juta bocah pitu kasih 2 juta nan kabeh kemarin Idul Fitri totalnya 14.500.000 Alhamdulillah akhirnya Mbah Haki tanya sama Mbah Putri mamana kunaon dari tadi nangis deui kadia curhat kunaon Mbah Nini ya Allah Mbah Haki gimana nyong orang nangis ya bocah pitu kasih duit 14.500.000 mulanya aku nelangsa komawi dulu nggone gawe cuman pitu jajal kalau dulu bikinnya 15 pasti ngasihnya 35 juta kakine ya yuyu saiki gawe maning apa gawe maning wong kowe wis melengkung kaya gue kok narap gawe maning tapi ya jarang Pak aya anak nu begitu boro-boro kasih duit 2 juta pas lebaran bapak ibu nato sepuh malah masih dititipin cucu betul ya bener sih anak pada lu ngameranto anggar lebaran ya bali alhamdulillah sarung gajah duduk karena mukena ya ngamplop 200.000 alhamdulillah ngamplopin Mbah Haki 200.000 cucu opat dibawa kabeh giliran Mbah Haki kasih duit sama cucu 50 judulnya balik modal giliran anak balik ke parantuan kebangetan gedang mentah dibawa ayah cecek dibawa ayah beras pelem mentah ayah sampe ayam sautuk-utuke gak ketinggalan di cangking bareng anak pada pulang ke parantoan Mbah Haki tanya lagi sama Mbah Nini mama nangis maning anu nang apa kan dia cerita kunaon nangis deui ya Allah Hakine ya orang nang apa mung lagi ngucap syukur alhamdulillah eta rampok tos minggat adanya begitu Pak padahal yang namanya orang tua hiji bisa ngerumat anak salapan tapi anak salapan belum tentu bisa ngerumat wong tua hiji betul wong tua hiji ngerumat anak salapan jadi wong kabeh gak ada nu yang jadi cempek
Bareng anak sukses jadi PNS, jadi kuwu, jadi polisi, jadi tentara. Wong tua kebagiannya cuma tinggal cerita. Bisa nih cerita ditanya sama tetangga, "Mbah, anak nu paling gede saiki di mana, Mbah?" "Alhamdulillah, Mas. Anaknya aku telu sukses kabeh. Nu anak barep alhamdulillah di desa Sindang heula. Bisa jadi kuwu lurah." Kuwu lurah. Siapa sih Mbah? Lah kae si Dedi. Ngapa siapa dah ketawa? Si Dedi anak barep aku kae. Mereka dari cilik diomongin nurut, ngajine manut, alhamdulillah bisa jadi kunang Sindang heula. Anak barepku ke si Dadi. Nomor loro sing ning Jakarta, kemarin baru kirim 3.500.000. Mereka nu di Jakarta alhamdulillah jadi bos rongsok. Weh, pada rongsok wong anu bose malah bisa lunga haji gara-gara rongsok. Jangan salah. Nomor 3 nu di Medan, alhamdulillah bisa jadi sentara. Hah, apa yang benar? Wong anggeris tuh anak kayak gue kok ngomongnya ora genah, rasanya ora karu-karuan. Wong aku mumpuni cuma nirok natok bekempole kenceng. Maka kata Allah, wa man nu'amirhu nunakkisu fil halqi, barang siapa yang dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Orang kalau udah tua nggak ngarep-arep duitnya anak, Bu. Orang kalau udah sepuh nggak ngarep-arep dunyane anak. Yang diarep-arep wong tua apa? Doana anakmu soleh solihah. Sampai malaikat Jibril berdoa, ndak pantes manggon ning surga anak yang masih punya orang tua tapi nggak kerso muliakaken orang tuanya, nggak bisa bekti sama orang tuanya, nggak pantes bertempat di surga. Bukan saya yang ngomong, malaikat Jibril yang doa begitu, Bu. Maka kalau orang Nahdiyin, kalau hari pas malam Jumat pasti ada syair yang mengingatkan kita, negor kita yang masih hidup, supaya walaupun orang tua kita sudah tiada, kita tetap bisa bukti kepada orang tua. Syairnya mengingatkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang tua kita yang masih diberikan sehat, mudah-mudahan sehat barokah umurna, panjang yuswana, barokah hidupnya. Kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan padang jembar kuburnya, dimudahkan di dalam hisabnya, ditempatkan di dalam sorga. Amin Allahumma. Jadi niki gara-gara Pak Kuwu bilang katanya saya mau dipet mantu. Jadi ceritanya jadi panjang ya, tenang naon lah Pak Kuwu. Emang Pak Kuwu punya jago? Umur berapa tuh Pak Kuwu? Gimana? Oh yang 30 ada, yang 24 ada. Itu anaknya Pak Kuwu apa tetangganya Pak Kuwu? Oh begitu, alhamdulillah anak istri saya jadi Pak Kuwu teh hamil. No hamil istri na Pak Kuwu. Ini saya yang bodoh apa Pak Lurah yang pinter ya? Terima kasih Pak Kuwu. Di jam dinas ini Bapakku tetap mau hadir di majelis karena beliau bukannya untuk hanya sekedar cari muka saja tidak, tapi beliau Pak Kuwu pasti mengharap barokah doa dari para sesepuh kita ulama. Yang sepuh wae kerso hadir, apalagi Pak Kuwu kita sebagai pimpinan kita di desa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kuwu kita, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Kuwu pun diberikan sehat panjang umur no manfaat no barokah.
bisa mensejahterakan masyarakat desanya. Allahumma. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk surga. Allahumma. Sah orang nanu gak kepingin masuk surga, jangankan Pak Kiai, jangankan Pak Ku, jangankan panjenengan, jangankan mumpuni, maling wae kepingin masuk surga. Mangga sok ditanya. Tapi kan Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk ke dalam surga, tapi ilaman aba, kecuali nu alim, kecuali nu embung. Embung di sini artinya moh ya. Betul. Emang aya nu embung masuk surga? Ih, seueur. Nu embung masuk surga, sholat embung, Pak tadarus Quran embung, disuruh pengajian embung, disuruh rukun sama tetangga, disuruh sedekah, disuruh sholawat, disuruh bayar pajak, tuh embung masuk surga. Nah Pak Kuwu saya rewangi, biasanya kalau direwangi ikut nambahin amplop. Biasa nanti ya tenanaon, tak usah terlalu dipikir Pak Kuwu, nanti gampang saya tunggu di belakang. Jarang-jarang mau balik merintah supaya jenengan bayar pajak. Lah kalau Pak Kuwu sambutan di pengajian pidato suruh jenengan bayar pajak malah diseneni sama warganya. Tapi kan saya pengertian Pak Kuwu, pas buat menantu. Ngaku eta gampang, nu angel tuh diakui. Ngaku itu gampang, tapi yang susah diakui. Contoh, saya mumpuni ngaku jadi anaknya Pak Lurah Sindang Heula. Saya ngaku, tapi pertanyaannya apakah Pak Kuwu mengakui mumpuni anaknya Pak Kuwu? Saya tanya Pak Kuwu, rausa melu ikut campur Pak Banser, melu bayari aku ora. Tapi melu urunan ya. Jadi ya judulnya mumpuni Kiai urunan. Karunya pisan. Ngaku itu gampang Pak Kuwu, dari tadi diam terus soalnya Pak Kuwu bingung. Sejak kapan aku punya anak cilik ireng untune merongos? Makanya Pak Kuwu gak ngejawab. Ngaku itu gampang, tapi yang susah diakui. Kita ini ngaku jadi hambanya Allah, tapi pertanyaannya apakah Allah mengakui kalau kita hamba Allah yang sesungguhnya? Soalnya banyak orang ngaku jadi hambanya Allah tapi sholat babar plotas, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah watake Allah sifate Allah, senengi tukaran padu pamer pelik betitil kucrin jelantir kayu pil kudanil. Nggak pernah sholat, nggak mau sodakoh, nggak mau rukun sama tetangga, kok ngaku hambanya Gusti Allah. Namanya nggak tahu dir, nggak punya mal, orang duwe is rai ged, rai tembok tempe. Bisa-bisa anak kebablasan rai tempe. Jodohnya nggak tahu diri, nggak punya malu. Jodohnya rai gedek ya rai tembok, rai tempe. Di depan sorangan, banter dewek, salah, rai tempe. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada manusia nusaqiyun fid dunya wasa'idun fil akhirah. Ada orang nurakasa di dunia tapi paling bahagia akhiratnya. Kok bisa? Punten bu, sebelah sono bu, di dia ayah tukang tandur apa ente? Ayah, namanya tukang apa?
Sami tukang tandur. Tukang tandur di sini satu hari bayarannya sabaraha? 50.000 berarti sampai sore. Setengah hari. Sampai jam berapa itu biasanya? Sampai jam 2. Jam 12. Ada tukang tandur setengah hari bayarnya 50.000. Tapi ternyata walaupun tukang tandur sholatnya nggak ketinggalan, ibadahnya baik, amalan sunnah dilakoni, rukun sama tetangga, walaupun setengah hari cuma dapat 50.000, tapi anaknya sekolah pinter-pinter. Buat ngisi pedaringan dapur cukup. Walaupun sehari cuma 50.000, masih bisa ngasih sama madrasah diniyah, masih bisa sodakoh. Namanya baro. Oh ya, matur nembah nuwun. Kaget ngadep ngene langsung ketemu Pak Ustad. Gimana? Bujangan. Ora takon. Macem-macem banget anane wong sindang hela. Alhamdulillah hari ini dapat infak sodako untuk membangun Madrasah Diniyah Nurul Islam kita. Dapat dana sebesar 8.550.000 rupiah. Saya ulang, 8.550.000 rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita, besok jadi perantara ketika kita lagi lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Karena ikhlas memberikan sodakuan untuk membangun gedung majelis taklim, maka kula panjenengan di dalam jalan di atas jembatan bagai kilat menyambar, lebar langsung tekan sorgane Gusti Allah. Allahumma amin, Allahumma. Tadi sampai mana ya? Jadi lupa. Oh iya, tukang tandur. Tukang tandur sehari bayarannya 50.000 tapi nggak lupa sholatnya, rezekinya barokah. Alhamdulillah. Ada lagi Pak, wongi sugih, dunyane pirang-pirang, istrinya cantik, semok, denok, montok, molek. Ini pakai olah kubro. Bojone ayu, sugih dunyane pirang-pirang, hartanya melimpah, anaknya sekolahnya tinggi sampai sarjana, di kursus-kursusna, di les-lesna. Tapi ternyata wong tuane goneng golet rezeki nggak mau ibadah, pelit betitil. Ternyata di dalam cari rezeki sukanya curang, sikut kanan sikut kiri, anake les, anake kursus, dilalah dadi tukang mabuk, pengedar narkoba. Barokah itu bukan dari banyaknya duit, tapi barokah itu dari tentremnya hati. Barokah itu dari kepuasan hati di dalam ibadah, bukan dari kuantitas banyaknya jumlah duit, bukan, tapi dari tentremnya jiwa, dari tentremnya hati. Itu namanya barokah. Kemarin saya tanggal 10 November saya ngaji di desa Serusu Juru Tengah, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Saya ngaji di sana jam 10 pagi sampai jam 12, dan ketika saya setengah perjalanan ngaji, ternyata saya langsung dimintai amanah persis kayak begini untuk membangun gedung MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Puring waktu itu. Dan ketika saya sedang memimpin sholawat, semuanya ditarik infak. Pak Kuwunya ditarik infak, Pak Camatnya, Pak Kapolsek, Pak Daramil, yang hadir semua ditariki infak. Tapi ada satu orang yang gak ditarik infak, yaitu seorang tukang rongsok Pak. Kejadiannya itu dari panggung saya sekitar 50 meter. Ya agak jauh dikit tapi agak jelas Pak. Walaupun jarak 50 meter tapi kelihatan jelas. Karena masih nom sih Bu, jadi saya masih bisa melihat jelas. Ada tukang rongsok yang
Ternyata yang lain ditariki infak, dia dilewatin, nggak ditarik infak. Dengan celana pendek 3/4, kaosnya kaos oblong, gawane tas ransel dan bawa karung isi botol plastik bekas. Di pengajian dia sambil mengutin botol plastik bekas ke dalam karungnya. Dan ketika semuanya ditariki infak dan dia dilewati, begitu kagetnya saya, sang pemulung malah manggil yang tukang tarik infak di awe-awe. Dan si tukang tarik infak mendekat, pemulungnya ambil tas dan diambillah sesuatu dari dalam tasnya. Ternyata plastik bening, isinya duit 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan dan 2 ribuannya gak banyak. Dan kagetnya saya lagi, pemulung itu malah ambil nominal yang paling gede 20 ribuannya Pak, dimasukkan ke dalam kotak infak. Dan saya tunggu apa yang mau terjadi sambil saya mimpin sholawat. Saya kira dia mau nungguin kembalian. Ternyata enggak, 20 ribu dan dia begitu ikhlasnya lagi langsung nariki infak. Dia enggak mengharapkan kembalian, memang dia niat sudah ngasih 20 ribu. Saya begitu gerentes hati saya gregel, saya termasuk ikut terpukul Pak. Terkadang kita yang ngakunya sugih, ngakunya kaya, tapi mau masih menerima duit PKH. Masih menerima duit PKH padahal motornya kreditan, HP-nya Android. Lah kok masih mau menerima duit PKH, kalah sama tukang rongsok. Jadi harusnya kita punya kesadaran dong Bu. Harusnya kita yang memang, wong saya kan gak minta duit PKH, wong tercatat di pemerintah desa. Bukan begitu, namanya PKH memang dari pemerintah. Tapi ketika yang menerima bahwa merasa saya sudah cukup, saya sudah mampu, ada loh Pak yang orang memang harus menerima, bukan saya Pak. Tolong saya dihapus, dicoret, kasihkan kepada yang berhak menerima. Begitu. Saya jadi mikir seketika, kadang yang kita katanya sugih, yang katanya mampu, ditariki infak sodako, ngasih 5 ribu masih kembalian 3 ribu Bu. Ya Allah Gusti. Dan seketika itu pula saya berpikir di pengajian pada waktu itu, ada tukang rongsok artinya lebih mulia ketimbang saya. Dan hari ini mungkin barangkali Anda lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang saya? Soalnya Anda rawuh di sini tanpa rasa pamrih. Anda rawuh di sini malah kelonge duit banyak buat bayar ongkos bensin, buat bayar ongkos angkot. Belum anak minta es, minta cilok, minta pentol, belum lagi ditarik infak, kepanasan gak kebagian snack. Anda lebih mulia ketimbang saya. Jadi besok di akhirat Pak, Anda sebagai jamaah di dunia mau melaksanakan 1-2 amalan apa yang disampaikan oleh Kiai bisa menjadikan Anda masuk surga. Tapi di akhirat besok kok Anda melihat saya mumpuni mau masuk neraka, tulung aku dicawel Bu. Kenapa? Mubalik-mubalighah itu tanggung jawabnya lebih berat. Bok sampai bisa ngomongi tapi ra bisa ngelakoni. Makanya terkadang saya aneh ada tarikan infak keliling. Kenapa sang kiai malah gak ditarik infak? Makanya walaupun saya ada tarikan infak, walaupun gak ditariki, tapi saya walaupun setitik melu aweh. Supaya apa? Khawatir saya. Bok sampai bisa ngomongi tapi ra bisa ngelakoni. Khawatir takut di akhirat badannya masuk surga tapi cangkemnya keri nang neraka. Si khawatir begitu. Makanya mbok besok Anda masuk surga kok lihat mumpuni mau masuk neraka, tulung aku dicawel Pak. Tapi umpama Anda masuk neraka, saya juga masuk neraka, ya ayo cawel-cawelan. Na'udzubillahimin. Ada orang diuji dengan miskin tapi jadi dekat dengan Allah.
Maka jangan kecil hati yang jadi bakul balon, jangan kecil hati yang jadi bakul pentol. Anda tukang ngarit, Anda tukang deres, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang sekali deh. Anda petani, pedagang, kuli bangunan, kuli panggul, kuli batu, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, itu namanya nista. Beruntung kita walaupun kita orang gunung, beruntung kita walaupun kita orang kampung, beruntung yang bisa berdiri di kaki sendiri, mau kepanasan kehujanan, nggak lupa dengan sholatnya, rezekinya suci, itulah yang Allah ridhoi. Maka saya pun sangat bersyukur, saya masih diundang ngaji di desa-desa seperti ini. Kalau saya hanya diundang di televisi, saya nggak bisa melihat dengan kondisi asli masyarakat pedesaan. Maka kalau disuruh memilih antara TV dan desa, jujur saya ngaku lebih ngaji di desa seperti ini. Kenapa? Saya bisa tahu langsung perjuangan Anda dari rumah bagaimana. Nggak ada yang namanya disuruh supaya keprok tangan, enggak. Anda pun di sini rawuh, di sini begitu lahir batin ikhlas karena Gusti Allah. Maka saya juga bersyukur saya masih diberikan amanah sampai hari ini. Bukan buat cari duit, bukan buat cari amplop, bukan cari isinya amplop, tapi moga-moga ikhlas karena Gusti Allah, wasilah panjenengan semua, amin Allahumma. Saya punya seorang kiai. Kiai saya nggak pernah mulang ngaji saya, tapi saya anggap guru saya. Beliau aslinya di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sekitar 6 bulan yang lalu saya ngaji di sana. Punten, ini pemuda, Mas Bujang, bisa ini mejanya digeser sebelah sana? Iya, agak ganggu di depan saya. Nah betul, sini wae, jangan kebablasan sono. Iya, terima kasih atur nuhun. Bujangnya mindah meja sambil lirik-lirik mumpuni. Ya begitulah resikonya jadi wong ayu. Maaf, saya suka bercanda Pak. Di Ngombol, Purworejo, kemarin saya ngaji di tempat beliau. Ada seorang kiai hafid Quran Bu, istrinya juga hafizah Pak. Putranya 3 mondok semua. Beliau di rumah pun punya santri banyak, cuman beliau belum punya gedung pondoknya. Santrinya banyak banget dan inisiatif beliau kepingin supaya santrinya itu mukim, bertempat manggon di rumah Pak Kiai. Akhirnya beliau bikin yayasan dan ketika sedang membangun pondoknya sudah mulai terbangun, sang Kiai tiba-tiba kena stroke Pak. Ternyata begitu parah stroke-nya, nama istrinya beliau lupa Bu. Nama anaknya 3 lupa Pak. Santri ini bubar, gak ada lagi yang mukim di pondoknya beliau. Karena kenapa santrinya bubar? Sang Kiai nama dirinya sendiri pun lupa Pak. Tapi satu yang gak lupa dari beliau, hafalan Qur'annya Pak, tetap melekat di dalam jiwa, di dalam fikir. Itu yang membuat saya begitu terenyuh. Dan ketika 6 bulan yang lalu saya ngaji di masjidnya beliau juga hadir. Alhamdulillah sudah ada perubahan yang lebih baik. Beliau sudah pakai teken, pakai tongkat berangkat ke pengajian. Dan dari awal sampai akhir beliau itu nangis terus. Saya sampai gak enak, padahal saya gak cerita sedih, tapi beliau nangis terus. Dan seketika itu pula saya ingat dengan perkataan Imam Al-Ghazali, ada manusia di dunia ini diuji dengan rekasa. Wong sakit kan rekasa nggih Pak nggih? Rekasa Bu. Ada orang diuji dengan miskin, ada orang diuji dengan sakit, tidak meruntuhkan imannya, tapi membuat teguh imannya, bahkan selalu dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud rekasa di dunia, tapi paling mulia akhiratnya. Tapi ada golongan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada manusia yang sa'idun fit dunya wa saqiyun fil akhirah. Senang di dunia tapi cilaka akhiratnya. Kenapa? Karena waktu di dunia dikasih ilmu, dikasih badan, dikasih jabatan, dikasih urip, nggak buat sanggup ibadah.
isinya buat foya-foya, buat hura-hura, lupa dengan yang kuasa. Maka ada orang ngaku di dunia ini hidup karepe dewek. Istri dianggap istrine dewek, bojo anggape bojone dewek, anak anggape anake dewek, badan anggape badane dewek, dunya anggape dunyane dewek, meteng anggape meteng dewek. Bentar. Ada yang aneh nih. Bu, ibu bisa hamil itu karena siapa, Bu? Bapak anak saha. Bisa hamil ya merga kuasana Gusti, merga bapana. Nih punten Pak, saya kasih tahu. Di rumah sakit 1 liter oksigen harganya Rp25.000. 1 liter nitrogen di rumah sakit harganya Rp10.000. Kita sampai siang hari ini bisa hidup karena kita ini hidungnya tiap hari nyedot napas oksigen sama nitrogen. Supaya hidup kita harus nyedot 2.880 liter oksigen dan harus nyedot 11.370 liter nitrogen per manusia per harinya. Coba yuk kita hitung, 1 hari kita harus bayar berapa rupiah untuk ambekan sehari. Bukan hanya banyak, saya hitungin 2.880 liter oksigen kali Rp25.000 ditambah 11.370 liter nitrogen dikali 10.000, berarti kita 1 hari harus bayar 185 juta per hari per manusia. 185 juta dikali 30 hari dalam sebulan, kita harus bayar 5,5 miliar per bulan per manusia hanya untuk napasnya wae. Jajal nek Gusti lo dagang. Mau bayar pakai apa? Mau bayar sabaraha, Bu? Itu baru buat napasnya saja, belum buat pendengarannya, buat penglihatannya, belum lagi buat entutnya. Nggak bisa kentut 3 hari di bawah rumah sakit, Bu. Makanya Allah sampai bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang mau didustakan? Oh, kita makhluk paling istimewa. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia makhluk yang paling apik bentuknya. Lah kok diparingi urip, diparingi badan gak mau sholat, diparingi urip gak mau ngibadah, diparingi sugih gak mau sedekah, seneng di dunia tapi sengsara akhiratnya, na'udzubillahi min. Tapi yang kita cita-citakan bersama golongan yang nomor 3. Siapa golongan nomor 3? Kata Imam Al-Ghazali, sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia akhiratnya. Allahumma. Saha eta nu kasep, nu cantik, badannya sehat, punya derajat pangkat, punya ilmu, sugih deui. Tapi sugihnya enggak buat sombong. Sugih ahli ibadah, senang nyohnya. Sugih seneng sodakoh, seneng ngasih, seneng tulung. Sugih aling ibadah, sugih ramah, sugih tetap andap asor tawadu, sugih tapi tetap mau tanya sama orang. Langka, cara Cilacap langka. Langka cara sini naon? Kah? Tak aya. Langka itu artinya ada tapi sedikit, Pak. Kalau di Cilacap jarang. Oh, daerah sini jarang. Kebanyakan Bu namanya wong sugih itu di mana-mana pasti kabarnya macem-macem. Baru mulai sugih meniti karir, usahanya udah mulai melesat.
Ada wong sugih jalannya sambil gendong tangan, katanya gendong tuyul. Lebih-lebih anaknya sakit-sakitan terus meninggal dunia, katanya buat nyupang, katanya ngaji sugih buat pesugihan. Ternyata kepingin sukses dunia akhiratnya kudu tahan banting. Soalnya pohon semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup, resiko jadi pohon. Jadi manusia pun harus tahan ujian. Kepingin sukses dunia akhiratnya harus tahan banting. Tapi kalau jadi manusia nggak mau ketiup angin, jangan jadi wit, jangan jadi pohon, jadi suket wae. Suket bahasa Sundanya naon? Kah? Jukut? Jukut apa jenggot? Jukut. Kalau jadi manusia nggak kerso ketiup angin, jangan jadi pohon, jadi jukut wae. Tapi resikonya jadi jukut harus alwi asor, mau diinjek-injek sama manusia, diinjek manusia asih memang dan lumayan, langgar diinjek kebo. Masih agak pantas langgar diinjek kebo sambil diuyui, repot lagi jadi jukut. Maka jadi manusia harus tahan ujian. Kenapa Allah nguji manusia? Ya iya dong, kita dicek kualitas imannya, seberapa istiqomah di dalam ibadah, seberapa kuat antuke sabar. Kita diuji sama Gusti Allah. Kenapa kita diuji oleh Allah? Katanya kita ngaku hambanya Allah, katanya kepingin lulus, ya harus ikut ujian. Sebelum ujian disuruh sekolah. Sekolahnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, pengajian, sholawatan, baca zikir sholawat. Ini pengajian, namanya kita lagi sekolah. Kalau sekolahnya pinter, berarti nggarap ujian bener. Kalau ujiannya bener, berarti lulus nilainya apik. Itu cita-cita kita. Tapi nyatanya banyak orang sholat gak pernah ngibadah, gak pernah. Bareng kena musibah bilangnya, ya Allah aku lagi diuji apa ya? Siapa yang uji? Wong sekolah beora ujian. Kok geeren sekolah gone kakine. Namanya yang diuji itu yang beriman. Yang ujian itu ya yang pada sholat. Mau sholat juga nggak pernah, ngibadah juga nggak pernah, kelakuannya apik juga enggak. Jare kena musibah ujian, kegeeran namanya. Makanya orang sukses dunia akhirat harus tahan banting. Allah kasih ujian sebab Allah sayang. Yang penting lagi jangan jadi wong nomor 4. Siapa orang nomor 4? Saqiyun fit dunya wa saqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, cilaka akhiratna. Punten maaf, Allah sayang kepada wong sugih aling ibadah. Tapi ternyata Allah lebih sayang sama orang melarat aling ibadah. Dan ternyata Allah benci sama wong sugih sombong. Dan lebih-lebih Allah lebih benci sama wong melarat sombong. Ini punten, lagi cantik wae teu boleh sombong, yang ganteng wae tak boleh sombong, yang punya pangkat jabatan wae tidak boleh sombong, yang badannya sehat harus nglakoni sholat. Lah ana wong melarat ora gelem ngibadah. Lagi yang cantik wae wajib sholat, wong lagi sakit tapi badannya tetap ada dan jantung masih berdetak wajib nglakoni sholat. Ana wong elek raine ora gelem sholat, cara cilacap wis ala nyolok mata. Nih punten, Islam bukan agama untuk mempersulit hambanya. Islam adalah agama untuk mempermudah menggapai ridhonya Gusti Allah. Sholat sambil berdiri nggak kuat, mangga. Sholat sambil calik. Duduk udah gak kuat, boleh. Sholat sambil tiduran miring. Miring tak mampu, tangan udah gak gerak, maka boleh sholat pakai isyarah kedipin mata. Niat kedip, takbir kedip, ruku kedip. Kedip tos tak mampu,
tapi jantung masih berdetak, otak masih sadar, sholatlah di dalam hati. Hati udah nggak kuasa sholat, berarti tinggal di ijolna beras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara Bapak A jam 8 pagi. Mangga ibu bapak sadayana memberikan penghormatan terakhir sambil ngijolin beras. Makanya kita diajak ngaji ngatur jiwa dandanin hati supaya kula panjenengan sadayana hidup di dunia ya bisa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allahumma. Nih yakin ngajinya sampai jam 2? Yakin? Ibuna sanggup ngaji sampai jam 2? Babana kuat ngaji sampai jam 2? Babana kuat, ibuna sanggup, orang mudun-mudun pengajiannya maksudnya. Soalnya saya khawatir kalau ngaji itu sampai kesorean, apalagi kalau ngaji habis duhur. Saya nggak mau rampung sampai jam 5 sore. Kenapa? Namanya ibu-ibu pulang ngaji nggak langsung pulang ke rumah, kebanyakan mampir. Rata-rata ibu-ibu pulang ngaji ketemu tetangga, Cesaripah pulang ngaji apa? Mohon buritem. Pulang ngaji sore banget Bu Saripah. Iya buritem, soalnya kiainya doyan ngomong. Kadio Saripah mampirlah ke rumah. Abi nembe bikin kamar mandi habisnya 9 juta. Ngoblok kamar mandi 9 juta, setengah jam dewek. Sampai rumah, belum sampai rumah masih ketemu sama temen, ketemu karo Yusol. Saripah, aku wais tekan ngumah kok awakmu durung tekan ngumah. Iya Bu Sol, aku mampir di Sitaringgone Buritem. Katanya Buritem habis bikin kamar mandi habis 9 juta. Alah Saripah, nggak usah percaya kalau omongan Ritem. Enek Ritem ngomong ti kayak entut. Bisanya kayak entut, anak ambune tapi orang anak bentuke. Ngomongnya kamar mandi 9 juta tapi kan utangnya di mana-mana ayah. Betul, belum sampai rumah pahalanya udah brodoli. Sampai rumah jam 6 kurang 1/4. Baru ngemek banyu wudhu, bismillahirrahmanirrahim. Anak jawab, "Ma, cewok ma." Anak minta dicebokin. Pak, tolong ya anak dicebokin dulu. Ibu mau sholat ya. Bu, bapak lagi nonton berita di Pemelang. Ayah orang mati gara-gara keantup tawon Vespa. Sampai mati. Ya lagi nonton berita nama pisan. Lah kau wis ngemek banyu kok perintah aku. Ya Allah Pak, ibu ya belum sholat ngasar. Tolong ya anaknya dicebokin dulu. Malah anak yang bilang, "Ma, aku embung karo bapana." Nang apa nek karo bapake? Bapake sukanya pakai tungkak, Ma. Gini ngebokinnya jadi saya mau embung karo bapana. Makanya di mana-mana namanya bapak itu kadang seperti itu. Anak ya pereke dekatnya sama ibu. Akhirnya ibu ya nyebokin anak sampai jam 6 belum sholat ngasar udah ketabrak maghrib. Akhirnya gone sholat niate bingung. Sholli fardol maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Maka kata Allah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Maka alhamdulillah, walaupun tadi saya agak kesiangan, jam 10.20 menit tadi saya sudah naik ke panggung dan salam. Iya jam berapa ya Bu? Jam 12. Mau diterusin apa ente? Mau tambah apa ente? Biasanya tambah waktuna tambah pahalana. Omplope. Bukan aku yang ngomong. Tapi ibu-ibu di sebelah sini nih. Tanggane Yusol. Punten soalnya
Hari ini saya memang agak membacanya aneh. Anehnya apa? Kemarin pas saya di Cikuya, itu pindahnya lokasi juga jauh. Dari Cikuya habis duhur langsung pindah saya ke Bantar Kawung. Tapi Bantar Kawungnya udah deket sama Bumi Ayu. Ternyata perjalanannya juga jauh. Nah ini saya dari sini saya pindah ke Bumi Jawa Tegal. Kan jauh banget Pak. Dan dari Bumi Jawa Tegal pindahnya ke Comal Pemalang. Ya sih naik tol, yang saya pikir hari ini nih kok pindahnya agak gak nyambung, gak kayak biasanya. Dan saya juga baru pulang dari Taiwan Bu. Pengajian saya dari Taiwan sampai hari ini belum istirahat. Pulang dari Taiwan hari Selasa sore langsung pengajian ke Banyumas, pulangnya subuh terus ngisi pengajian pagi kemarin di Comal Pemalang juga, habis zuhurnya di daerah Jatinegara Tegal, malam tadi di pengajian di Ulu Jami Pemalang, dan pulang sampai rumah subuh tadi berangkat ke sini, dari sini pindah ke Bumi Jawa, dari Bumi Jawa pindah lagi ke Comal di tetangga desanya yang tadi malam. Jadi alhamdulillah memang saya kalau satu hari minimal 3 panggung. Tapi biasanya kalau yang di rumah itu ngatur jadwal saya paling itu kalau satu hari 3. Berarti kalau hari ini saya di sini paling pindahnya deket, masih dalam satu kecamatan. Tapi entah karena Niki memang udah bulannya Robiul Sani. Masih Robiul Sani apa bukan nih? Kemarin kan Robiul Awal, ini Robiul Sani. Maksudnya Jumadil Awal ya. Udah Jumadil Akhir belum nih? Belum. Walaupun ini kayaknya Jumadil Awal, tapi kita tetap Maulid Nabi. Sepertinya nu panitia nggak kebagian. Jadi akhirnya ndesel waktunya. Tapi ya tenanaun lah. Yang penting kan niat kita, betul. Tadi panitia titip pesan sama saya. Pengajian sukses itu tidak dari banyaknya yang hadir, bukan dari ramenya sang kiai nggone ceramah, bukan. Tapi suksesnya pengajian itu adalah dilihat setelah pengajian. Mari kita perhatikan masjid mushola kita. Ada tambah banyak apa enggak jamaahnya? Apa malah kurang jamaahnya? Bagaimana lingkungan sosial di dalam guyub rukun? Bagaimana toleransinya? Bagaimana saling guyub rukunnya? Ketika kok tambah meningkat akhlak yang lebih baik, berarti pengajian hari ini sukses. Tapi ketika kok masjidnya malah kurang jamaahnya, perlu dicek hati masing kita, hati masing-masing kita. Maka alhamdulillah hari ini panitianya begitu semangat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita Masjid Nurul Islam. Nu tepuk tangan sampai rumah dapat duit 1 juta. Adolah HP. Buat tuku maning rezekina nu barokah Allahumma. Mudah-mudahan pengajian hari ini kula panjenengan sadayana ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, putra putri nu solih solihah, keluarga nu ahli ibadah, keluarga nu ahlul jannah, pungkasan yusa bisa husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngapunten sangat saya memberikan pengarahan bahwa jangan pulang dulu, jangan dulu uih ka bumi, karena engke doa bade diimami langsung oleh Bapak Kiai untuk rasa takdim saya santri kepada Kiai. Jadi hapunten pisan, saya mohon Anda untuk menunggu sekitar 5-7 menit deui untuk nanti mengaminkan doa yang akan diimami oleh Bapak Kiai. Saya belum mau dan belum bisa untuk memimpin doa karena Kiai saya titip pesan sebelum saya bojo ada sadurenge payu rapi. Nggak boleh saya mimpin doa. Entah kenapa maksud Kiai saya, tapi saya tidak mau nyalahi aturan dari Kiai. Jadi saya tak pulang disit, tak bojo, bar bojo balik maning ngaring eneh. Jadi nanti doa akan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Dari saya awal sampai akhir kekurangan kekhilafan kita mohon maaf nu sebesar-besarna. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingan oge, mohon didikan. Usiqwanat sibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.